Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Kompetensi dasarnya 3.3 menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, unsur dan senyawa, sifat fisika, kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah kalian harus mampu untuk menjelaskan sifat materi pada suatu benda, kemudian mampu menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran, mampu membedakan campuran homogen dan heterogen, mampu menjelaskan sifat larutan, kemudian mampu menjelaskan macam-macam cara pemisahan campuran, dan mampu menjelaskan sifat fisika serta kimia, dan juga apa yang dimaksud dengan perubahan fisika dan kimia. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah materi. Apa itu materi? Anak-anak, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi atau benda diklasifikasikan berdasarkan kemiripan sifat fisika dan sifat kimianya. Nah, sifat fisika apa? Sifat kimianya apa? Sifat fisika adalah yang pertama warna zatnya, yang kedua wujud zatnya, kemudian yang ketiga titik didih atau titik leburnya, kemudian kemagnetan dan daya hantar listriknya. Sedangkan berdasarkan sifat kimianya, yang pertama adalah kereaktifan, yang kedua adalah daya ionisasi, yang ketiga adalah berkarat, kemudian yang keempat adalah beracun. Nah, berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia ini nanti, materi atau benda itu dikelompokkan menjadi beberapa macam. Apa saja? Nah, klasifikasi materi yang pertama adalah dikelompokkan menjadi zat gas. Yang kedua adalah zat padat, yang ketiga adalah zat cair. Tentunya ini kalian sudah pernah mempelajarinya di SD ya. Baik, kita akan mempelajari lebih dalam lagi. Kita perhatikan gambar yang ada di sini. Ini adalah contoh dari zat padat. Zat padat memiliki bentuk tetap dan volume tetap. Lihat pulpen ini. Pada saat di luar, saya letakkan semacam ini, kemudian di dalam tepa, apakah akan sama? Ya, ternyata bentuknya sama dengan di dalam. Baik di dalam maupun di luar, bentuknya sama. Oleh sebab itu, bentuknya tetap dan volumenya juga tetap. Nah, yang kedua adalah kita akan pelajari tentang zat cair. Anak-anak, saya punya gelas ukur, saya isi dengan 200 cc tadi. Saya masukkan dia ke dalam gelas yang bentuknya semacam ini. Kemudian saya pindah, ya. Saya tuang isinya ke wadah yang satunya, yaitu mangkok di sini dengan bentuk yang berbeda dibandingkan wadah yang pertama. Maka kita lihat bentuknya dia akan berubah, ya, sesuai dengan wadahnya, tapi volumenya tetap, yaitu sifatnya. Selanjutnya adalah gas, ya. Kalian lihat. Saya tidak punya balon, tapi saya bisa gunakan plastik ini untuk mempelajari tentang bagaimana bentuk dan volumenya. Ternyata pada saat saya tiup, maka yang terjadi adalah semacam ini. Jadi dia akan menggembung karena saya tiup dengan udara. Jadi ini adalah contoh sifat yang dimiliki oleh gas, bentuknya berubah, kemudian volumenya juga berubah. Nah, sekarang perhatikan ikatan antar partikelnya. Ya, seperti apa? Ini adalah partikel dari zat padat. Ini adalah zat cair, kemudian ini adalah zat gas. Lihat ya, ketiga ikatan antar partikelnya berbeda. Zat padat sangat padat semacam ini, rapat sekali. Zat cair agak renggang, kemudian zat gas sangat renggang. Ini juga yang akan menyebabkan bagaimana pergerakan dari partikel dari ketiga jenis zat ini nanti, ya. Gerak partikelnya terbatas sekali untuk zat padat. Sedangkan zat cair gerak partikelnya bebas. Gas gerak partikelnya sangat bebas dan tidak beraturan. Sehingga kalau benda padat atau zat padat ini kalian pindah ke tempat manapun sama seperti tadi, pulpen tadi, maka bentuknya akan tetap ya. Karena gerak partikelnya terbatas sekali. Kemudian zat cair, air tadi, kita pindah dari satu wadah ke wadah yang lain, maka karena gerak partikelnya bebas, dia akan menyesuaikan dengan bentuk dari wadah yang kita gunakan. Sedangkan untuk gas, gerak partikelnya sangat bebas dan tidak beraturan.
Jadi kalau kalian mencium bau, misalkan ada adik kalian yang sedang buang gas dalam suatu ruangan, maka pasti bau gasnya akan kalian bisa hirup dari bagian yang ada di ruangan itu, karena itu adalah contoh dari gas. Baik, nah dari tayangan tadi, maka kalau kita rangkum perbedaan sifat zat pada zat padat, cair, dan gas adalah semacam ini. Sifatnya, bentuknya kalau zat padat itu tetap, zat cair berubah, gas berubah. Volume, baik zat padat maupun zat cair tetap, gas berubah. Kemudian jarak partikelnya, zat padat sangat rapat, zat cair renggang, gas sangat renggang. Gerak partikelnya, zat padat tidak dapat bergerak bebas, zat cair bergerak bebas tapi terbatas. Sedangkan gas bergerak sangat bebas dan tidak beraturan. Nah, susunan partikelnya kalau zat padat itu teratur sekali. Zat cair kurang teratur, gas tidak teratur. Ya, jadi ini bisa kalian catat di dalam buku kalian untuk belajar. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang unsur, senyawa, dan campuran. Apa itu unsur, senyawa, dan campuran? Nah, ini adalah peta konsepnya. Jadi yang kita pelajari terkait dengan materi itu adalah ini. Ya, jadi zat tunggal itu adalah ada unsur, ada senyawa. Kemudian untuk yang berikutnya adalah campuran, itu ada campuran homogen dan campuran heterogen. Yang pertama adalah unsur. Apa saja sifat dari unsur? Sifat dari unsur yang pertama dia adalah zat tunggal. Tidak dapat diuraikan dengan reaksi kimia biasa. Kemudian mempertahankan karakteristiknya. Dan contohnya adalah ini, ya, ada besi, ada karbon, lambangnya C, ada emas, kemudian ada magnesium, banyak sekali anak-anak. Ya, kalian bisa lihat ini adalah tabel periodik unsur-unsur ya. Budi tidak minta kalian untuk menghafalkan, yang penting kalian memahami saja karena ini nanti akan dipelajari pada tingkatan sekolah yang lebih tinggi lagi. Jadi unsur-unsur di sini ada banyak sekali, dimana kalau kalian perhatikan ada perbedaan warna yang menandai unsur tersebut. Ya, kemudian yang berikutnya adalah penulisannya semuanya dengan menggunakan lambang-lambang huruf dan selalu dimulai dengan huruf kapital. Kalau hanya satu huruf, maka hanya satu huruf kapital saja. Namun kalau kalian lihat di sini ada dua huruf, maka huruf pertama ini adalah huruf kapital atau huruf besar, sedangkan huruf yang kedua itu adalah huruf kecil. Nah, ini semuanya ada ketentuannya, ya. Kemudian warna-warna ini apa? Yang membedakan apa? Nah, di bawahnya ada keterangan. Jadi, kalau warnanya adalah kuning semacam ini, maka dia adalah alkali, logam alkali. Kemudian kalau dia berwarna hijau, ini contohnya adalah halogen, ya. Kemudian kalau dia berwarna oranye semacam ini, maka dia adalah non-metal dan selanjutnya. Nah, bagaimana cara penulisan lambang unsur? Nah, menurut Berzelius, penulisan lambang unsur itu ada dua. Yang pertama, bahwa setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama Latin unsur tersebut dan ditulis dengan huruf besar atau huruf kapital. Nah, jika ada unsur lain dengan huruf awal yang sama, maka lambangnya dibedakan dengan menambah satu huruf lain dan ditulis dengan huruf kecil. Nah, seperti apa contohnya? Ini dia. Ya, di sini ada beberapa contoh dari unsur, satu karbon, kalsium, hidrogen, helium, kemudian berikutnya adalah tembaga. Nama Latin karbon adalah karbonium, kemudian kalsium semacam ini ya, dimulai dengan huruf C ya, hidrogen, helium, dan tembaga itu adalah kuprum. Nah, aturan penulisan inilah yang diatur dan ditemukan oleh Berzelius. Sehingga kalau misalkan lambang nama bahasa Indonesianya adalah karbon, ya, nama Latinnya dimulai dengan huruf C, maka lambang dari karbon ini dimulai dengan huruf C besar. Nih. Namun aturan yang kedua ini berlaku apabila nama Latinnya dimulai dengan huruf yang sama-sama C. Nah, kalau C yang pertama adalah karbon itu sudah digunakan lambang C ini, maka tidak boleh unsur yang lainnya menggunakan lambang yang sama. Sehingga
diambil huruf yang kedua, sehingga menjadi lambangnya C besar A kecil. Contoh yang lain, ini hidrogen dengan helium, sama-sama dimulai dengan huruf H ya. Namun, untuk hidrogen itu lambangnya adalah H besar. Helium tidak boleh dengan menggunakan H besar, maka dia harus menggunakan dua huruf. Huruf yang pertama adalah H besar, huruf yang kedua adalah E kecil, ini diambil dari huruf yang kedua kata helium, sehingga menjadi lambangnya He. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tembaga. Dalam bahasa Indonesia, dalam nama Indonesianya adalah tembaga, tapi nama latinnya adalah cuprum. Oleh sebab itu, lambangnya itu dengan menggunakan huruf C. Namun, karena C yang pertama sudah diambil oleh karbon, maka dia harus menggunakan dua huruf. Yaitu huruf yang kedua adalah U, ya. CU, maka lambangnya adalah CU. Nah, ini cara penulisan lambang unsur. Kemudian senyawa. Apa saja sifat senyawa? Senyawa adalah zat tunggal yang terdiri dari dua atau lebih unsur dan dapat diuraikan secara kimia. Contohnya adalah ini anak-anak air dan garam dapur, ya. Kita lihat di sini ada asam klorida juga. Ada asam cuka, ya. Nah, ini contohnya ini adalah air, ya. Ini adalah molekul senyawa. Ini contoh dari molekul senyawa terdiri dari hidrogen dan oksigen. Nah, molekul senyawa hanya dua O, ya, maka dia adalah air. Kita mengenalnya selama ini menjadi air. Jadi air itu adalah molekul senyawa yang lambangnya adalah H2O. H2O terdiri dari hidrogen dan oksigen. Jadi air ini anak-anak tersusun dari unsur hidrogen dan oksigen. Jadi dia adalah zat tunggal yang terdiri dari dua atau lebih unsur. Dia terdiri dari dua unsur, yaitu unsur yang pertama hidrogen dan unsur yang kedua adalah oksigen. Dan dapat diuraikan secara kimia. Anak-anak sifat dari senyawa bahwa dia adalah zat tunggal, ya. Zat tunggal di sini ini contohnya adalah air. Air ini sifatnya seperti apa sebenarnya? Dia masuk dalam jenis materi, yaitu dia adalah zat cair. Namun kalau kita lihat unsur penyusunnya, kita lihat coba, baik hidrogen maupun oksigen, dia masing-masing kalau berdiri sendiri, kalau kita uraikan, dia masing-masing adalah gas. Tapi ketika dia bereaksi, dia akan membentuk senyawa yang bentuknya adalah cair. Dia adalah air. Dan anak-anak kalau kalian mau ketahui, pada saat dia menjadi unsur, hidrogen ini adalah jenis gas yang mudah sekali terbakar. Oksigen ini juga sama, dia memiliki sifat memudahkan untuk terjadinya terbakar pada benda. Ya. Namun ketika keduanya bereaksi, dia akan membentuk zat lainnya, yaitu berbentuk zat cair. Nah, ini tentang senyawa ya. Baik, selanjutnya adalah campuran. Nah, campuran itu bagaimana? Dia adalah materi yang terdiri dari dua atau lebih unsur dan masih memiliki sifat zat asalnya. Kalau tadi pada senyawa, begitu dia sudah bereaksi menjadi satu jenis senyawa, maka sifat zat asalnya sudah tidak muncul, ya. Nah, contohnya adalah air sungai, kemudian udara. Kita lihat ini udara. Nah, ada CO, ada NO, ada CO2, ada SO2. Ini semua adalah gas. Ya, dia terdiri dari CO terdiri dari unsur C dan O. SO2 terdiri dari unsur S, sulfat, ya, atau belerang ini. Kemudian O adalah oksigen. NO terdiri dari dua unsur juga. Ya, dan semuanya ini adalah gas. Kita bandingkan dengan yang berikutnya, air sungai. Air sungai juga adalah contoh dari campuran. Ya, karena dia masih punya sifat zat asalnya. Lihat air sungai ini campuran, ada kerikil, ada tanah, ada pasir, ada batu, ya. Semuanya
bercampur menjadi satu dan kita masih bisa mengetahui mana itu kerikilnya, mana pasirnya, dan penyusun lainnya yang ada di dalam air sungai. Nah, campuran dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah campuran homogen, atau kita lebih sering mengenalnya dengan nama larutan. Ya, contohnya di sini adalah larutan gula. Jadi ini adalah larutan yang berisi air dan gula. Ketika kita campur dia, kita aduk dia, maka dia akan menjadi larutan gula. Ini adalah contoh campuran homogen, di mana kalian sudah tidak bisa membedakan mana air dan mana gulanya. Nah, campuran homogen atau larutan terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Pelarutnya apa? Pelarutnya ini adalah air. Dalam contoh yang ada di sini, pelarutnya dia adalah air. Kemudian zat terlarutnya itu adalah gula pasir, ya, atau garam juga bisa. Semuanya masuk baik larutan gula maupun larutan garam itu contoh dari campuran homogen. Nah, kemudian kita larutkan dia sehingga terbentuk larutan semacam ini. Jadi partikel zat terlarut sudah tidak bisa terlihat sehingga tidak bisa dibedakan dengan pelarutnya. Contoh yang lain adalah sirup, sama ya, itu masuk dalam campuran homogen. Nah, anak-anak larutan itu dibedakan menjadi 3 macam. Apa saja ciri-cirinya? Kalian lihat, larutan itu ada yang namanya larutan asam, ya. Kemudian larutan garam dan basa. Larutan asam memiliki ciri rasanya masam, pH-nya kurang dari 7, bersifat korosif atau membentuk karat, ya. Kemudian mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Nah, kertas lakmus ini contohnya, ya. Mungkin di SD sudah pernah melihat atau bagi yang belum, bahwa ini adalah kertas lakmus, ini adalah salah satu indikator buatan yang kita gunakan untuk menguji asam basa. Kemudian contohnya adalah jeruk, cuka, lemon, tomat, dan masih banyak lagi. Kemudian garam, dia memiliki ciri menghantarkan arus listrik, pH-nya 7. Dia tidak mengubah kertas lakmus, atau kalau misal kita gunakan dua-duanya warnanya tidak berubah. Kemudian contohnya garam dapur. Kemudian basa, rasanya pahit, pH-nya lebih dari 7, terasa licin kalau di kulit, mengubah kertas lakmus merah menjadi biru. Kemudian sabun mandi contohnya, sampo, sabun cuci, obat mah, dan masih banyak lagi. Nah, kalau misalkan kita mengetahui ada larutan dan bagaimana cara menentukan apakah dia termasuk asam, garam, atau basa, maka kita gunakan kertas lakmus. Ya, ini dapat kalian beli di toko-toko kimia, banyak ini dijual. Dan caranya bagaimana? Ini dia. Jadi larutan yang mau kita uji, kita siapkan terlebih dahulu dalam satu wadah, terpisah sendiri-sendiri ya. Kemudian ambil kertas lakmus. Ambil kertas lakmus 2 lembar saja ya. 2 lembar ini untuk menguji satu jenis larutan. Sebenarnya kita bisa potong dia ya, sehingga dipotong menjadi 2 supaya tidak terlalu boros ya. Nah, kemudian kertas lakmus baik biru maupun merah ini kita masukkan ke dalam larutan. Kita celupkan saja. Nah, apa yang terjadi kita lihat. Apabila kertas lakmus biru ini yang kalian celupkan ke dalam larutan tersebut berubah warna menjadi merah muda semacam ini, menjadi merah ya. Kemudian yang lakmus merah tetap berwarna merah, maka bisa dipastikan dia adalah larutan asam. Nih. Ya. Jadi baik lakmus biru maupun merah dicelupkan, ternyata keduanya warnanya merah, maka dia asam. Sedangkan untuk larutan basa yang terjadi sebaliknya. Lakmus biru dimasukkan tetap berwarna biru, lakmus merah dimasukkan berubah warna menjadi merah, maka dia adalah basa. Jadi untuk memudahkan kalian menghafalkan larutan basa itu dimulai dengan huruf B. Ya. Nah, pengujinya kertas lakmus apabila warnanya berubah menjadi biru sama-sama dengan huruf B, maka dia adalah basa. Ya. Nah, sedangkan untuk larutan netral ini, jika kertas lakmus baik biru maupun merah kita masukkan, kita celupkan, maka warnanya masing-masing tidak berubah atau tetap biru dan tetap merah.
Nah, kalau ini terjadi, maka bisa dipastikan bahwa larutan yang kalian uji itu adalah garam atau netral. Ya, contohnya adalah garam dapur. Nah, kalau tadi campuran homogen, sekarang campuran heterogen. Ini zat yang tidak dapat bercampur satu dengan yang lainnya secara sempurna, sehingga dapat kita kenali zat penyusunnya apa saja. Yang pertama adalah ini, air. Kalau kalian siapkan gelas berisi air, kemudian kalian masukkan pasir di dalamnya, setelah kalian aduk, maka nanti pasir akan mengendap di bagian bawah. Dia tidak akan pernah mau bercampur. Ini heterogen. Contoh yang lain mungkin pernah kalian lakukan ini. Ya, kalian isi gelas ini dengan menggunakan air, kemudian isikan minyak, maka lihat. Minyak dan air tidak akan pernah menyatu. Ya, minyak karena massa jenisnya lebih kecil, dia akan berada di atas, sementara air massa jenisnya lebih besar, dia akan berada di bawah minyak. Campuran heterogen ya. Nah, selanjutnya, bagaimana cara pemisahan campuran? Nah, ini ada beberapa cara pemisahan campuran. Yang pertama, ini dikenal dengan nama filtrasi. Filtrasi itu apa? Ini adalah pemisahan campuran berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat yang bercampur. Jadi kalau di rumah ibu kalian meminta kalian untuk membantu untuk memeras santan dari kelapa parut, maka itu kalian sudah melakukan filtrasi sederhana sebenarnya. Karena caranya sama. Ya, yang diambil adalah santannya, kemudian ampasnya itu berada di alat penyaringnya itu tadi. Nah, pada gambar yang ada di sini, ya, ampas yang tadinya kalian peras itu tadi, sisa ampasnya itu adalah residunya. Kemudian santan itu menjadi filtrat. Ya, nah kertas saring ini sama dengan penyaring yang ibu kalian miliki. Jadi caranya sama anak-anak. Jadi di sini digambarkan ilustrasinya bahwa di dalam gelas ukur ini ada cairan yang ingin kita pisahkan. Nah, yang kita tuangkan, maka kertas saring akan menyaring partikel yang lebih besar, itu akan berada di bagian kertas saring ini dan kita sebut dengan nama residu. Sedangkan partikel yang ukurannya lebih kecil yang akan lolos dari kertas saring, dia akan ditampung di bagian bawah dari labu Erlenmeyer ini. Ya, itu namanya filtrasi. Baik, cara pemisahan campuran yang berikutnya adalah, ini dia. Ini dikenal dengan nama sentrifugasi. Dia hampir sama dengan filtrasi, hanya ukuran partikel padatannya lebih halus, sangat-sangat halus. Biasanya digunakan dengan menggunakan alat semacam ini. Jadi, disiapkan, ini sudah alat satu paket ya, ini adalah tabung yang digunakan untuk memasukkan bahan yang mau kita pisahkan partikelnya, ya, kita masukkan, kemudian ini nanti diputar. Jadi cara kerjanya kalau kalian punya mesin cuci di rumah sama dengan kalau kalian diminta untuk membantu memeras dengan menggunakan mesin cuci. Setelah kalian tutup mesin cuci, kemudian kalian nyalakan mesinnya, maka dia akan berputar. Nah, proses itu sebenarnya sama dengan sentrifugasi. Jadi begitu sudah selesai, kalian buka kembali, maka airnya juga sudah akan hilang, hanya tinggal baju yang kalian cuci. Ya, nah, untuk sentrifugasi biasanya digunakan ini untuk memisahkan komponen-komponen di dalam darah. Nah, ini dia. Ya, jadi ini yang gambar A ini adalah darah yang mau kita pisahkan partikel-partikel atau komponen yang ada di dalamnya sesuai dengan ukurannya. Kemudian masukkan ke dalam alat ini, kemudian diputar ya sampai dengan kecepatan tertentu sampai waktu tertentu. Kemudian hasilnya adalah yang B. Kalian lihat di sini cairannya yang agak bening, ini adalah plasma darah. Kemudian bagian bawahnya adalah sel darah putihnya dan keping darah ya. Kemudian yang bawah sendiri ini adalah sel darah merah ini. Semacam ini. Jadi alat ini yang biasanya digunakan kalau misalkan kita sedang diminta untuk cek darah di laboratorium, maka biasanya alat ini yang digunakan. Sistemnya namanya sentrifugasi. Baik, cara pemisahan campuran yang selanjutnya adalah, ini dia. Ini adalah peristiwanya namanya destilasi. Destilasi atau lebih dikenal dengan nama proses penyulingan.
Biasanya digunakan untuk penyulingan air ataupun minyak atsiri yang diambil minyak dari tanaman yang memiliki manfaat tertentu bagi manusia seperti minyak kayu putih, itu prosesnya namanya destilasi. Nah, prinsip kerjanya didasarkan pada perbedaan titik didih dari zat cair yang bercampur. Jadi contoh yang ada di sini anak-anak di dalam labu Erlenmeyer, ini namanya labu Erlenmeyer, ini isinya adalah air laut ya. Air laut itu berarti kadar garamnya tinggi. Nah, kita ingin pisahkan air laut ini tadi dengan kadar garamnya itu tadi dengan air murni. Jadi kita siapkan 2 buah labu Erlenmeyer, ini adalah untuk menampung air murninya, sementara ini yang kita gunakan untuk destilasinya atau penyulingannya. Nah, ini dimasukkan di tabung pendingin sehingga pada saat dia dididihkan, dipanaskan sampai suhu tertentu, dia akan mendidih dan dia akan menguap. Uap airnya akan ditampung melalui alat ini. Kemudian di sini ada tabung pendingin sehingga uap air itu nanti akan masuk ke dalam labu Erlenmeyer yang satunya. Nah, ini yang disebut dengan nama air murni ya. Ini hasil destilasi. Nah, cara pemisahan campuran yang bisa kalian lakukan sendiri di rumah sebenarnya sederhana sekali. Ini dikenal dengan nama kromatografi. Didasarkan pada perbedaan kecepatan partikel yang bercampur dalam suatu medium diam ketika diairi medium bergerak. Nah, ini nih, disiapkan di sini ada spidol, kalian bisa lakukan ini nanti. Spidol, kemudian kertas tisu, kemudian ini adalah lidi, kemudian di sini adalah mangkok atau gelas plastik yang berisi air. Ya, bagaimana caranya? Kita lihat. Nah, spidol ini kalian gunakan, kalian beri titik-titik di sini dengan jarak terserah kalian, kemudian upayakan 1 cm dari bawah kertas tisu yang sudah disiapkan ini tadi ya. Ini kertas tisunya ditekuk menjadi 2 bagian. Ini. Kalau ini variasi warnanya silakan, bebas. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Nah, ini letakkan kertas tisu yang sudah ditetesi dengan spidol ini tadi, jangan sampai menyentuh air ya, biarkan airnya menembus naik. Nah, kalian lihat warna spidol itu akan terurai semacam ini. Ya. Dan inilah contoh kromatografi sederhana. Jadi medium diamnya itu apa? Medium diamnya itu adalah spidol ini kan. Sementara medium bergeraknya itu adalah air. Jadi yang bergerak itu adalah airnya. Ya, ini kromatografi. Kalian bisa coba di rumah dan ini nanti yang Budi akan minta untuk nilai keterampilan minggu depan ya. Nah, cara pemisahan campuran yang berikutnya adalah sublimasi. Sublimasi didasarkan pada campuran zat yang satu dapat menyublim, sedangkan yang lainnya tidak dapat menyublim. Nah, perhatikan gambar yang ada di sini. Kalian lihat bahwa di dalam gelas ukur ini, di sini ada kapur barus dan pasir. Kapur barus itu punya kemampuan untuk menyublim, sedangkan pasir tidak. Lalu bagaimana cara kita memisahkan antara dua zat ini? Maka caranya adalah kita letakkan gelas ukur ini, kemudian di atasnya kita letakkan ini cawan terbalik dari kaca dan kita beri es batu di atasnya ya. Kemudian kita panaskan dia. Kita nyalakan apinya, kita panaskan. Apa yang terjadi? Karena proses penyubliman membutuhkan suhu udara yang tinggi atau pemanasan atau kalor ya. Maka pada saat dipanaskan dia akan melakukan penyubliman. Nah, ini kapur barus akan bergerak naik ya, dan akan menempel di cawan kaca yang terbalik ini. Ini hasilnya. Ya. Jadi dia akan menempel di dinding kaca yang atas ini dan ini hasilnya. Ini namanya sublimasi. Jadi yang satu zatnya dapat menyublim, yang lainnya tidak dapat menyublim. Nah, sekarang perubahan materi. Perubahan materi ada dua, anak. Satu adalah perubahan fisika, contohnya adalah ini. Es batu berubah menjadi air berubah menjadi es batu, itu adalah perubahan fisika. Kemudian
dia tidak dapat menghasilkan zat baru ya, es batu dan air itu sama. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan kimia, ini menghasilkan zat baru. Lihat, jadi di sini ada kayu yang dibakar. Setelah terbakar, maka kayu ini akan menghasilkan yang namanya arang. Arang itu memiliki sifat yang berbeda sekali dengan kayu yang sebelumnya ini tadi, sehingga dia disebut menghasilkan zat baru. Contoh yang lain adalah perubahan wujud. Ya, perubahan wujud zat ini juga perubahan fisika. Dimana kalau kalian lihat di sini ada beberapa perubahan wujud, ada menyublim, mengkristal, mencair, membeku, mengembun, menguap. Nah, yang berwarna merah ini adalah memerlukan kalor, artinya dia membutuhkan panas atau suhu yang tinggi. Ya, jadi es batu ini akan mencair apabila dia mendapatkan kalor, hingga dia baru bisa mencair. Sebaliknya, yang berwarna putih ini adalah melepaskan kalor. Ini contohnya membeku. Zat cair ini hanya akan berubah menjadi es apabila suhunya rendah. Jadi saat itu dia melepaskan kalor. Nah, contoh yang lain perubahan kimia itu adalah proses pembusukan pada makhluk hidup. Ya, di antaranya contohnya di sini pada buah ini, ya. Dia mengalami proses pembusukan yang menyebabkan komposisi di dalam makanannya sudah berubah. Kalau sudah semacam ini ya jelas sudah tidak layak untuk dikonsumsi ya anak-anak. Baik, itu yang Budi bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.